Berapa banyak sekarang mereka bergelar guru besar, tapi disertasinya adalah plagiasi. Saya tahu banyak. Jadi saya anggap, ya dia guru besar, tapi otaknya kecil. Fraksi mana yang memutuskan APBD Bukit Tinggi? Sehingga ibu tidak merasakan ada keadilan. Sangat mungkin fraksi yang diisi oleh kaum patriarkis itu, yang tidak mengerti bahwa rahim perempuan itu adalah masa depan bangsa ini tuh. Oke, untuk sesi pertama saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Oke, saya mau yang di sebelah deret kiri saya nih, yang di depan, yang berkacamata nih Bang. Saya, ya, oleh panitia tolong dibantu mikrofonnya. Oke, berikutnya kita ke sebelah kanan yang di belakang, Bung yang berbaju biru. Sama saya mau yang terakhir ketiga ini perempuan. Ibu, iya maaf Ibu tidak terlihat. Ya, untuk Ibu nanti panitia tolong dibantu pertanyaannya. Oke, kita sudah ada 3 penanya, dimulai dari penanya yang pertama aja, langsung aja. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik, Bang Rocky, saya Fajar Mursalin, Ketua Cabang IMM Bukit Tinggi. Jadi ingin menanyakan, dalam buku Nada Republik karya Tan Malaka, itu sehingga disebut Bapak Republik Indonesia, sehingga menginspirasi Pak Bung Karno dan Bu Hatta menuju Indonesia baru. Pertanyaan saya adalah, ketika Indonesia yang sekarang tidak bebasnya kita berpikir, tidak bebasnya kita berpendapat, sehingga menjadi merasa tidak jauh beda kita seperti masa kolonialisme. Kan tujuan buku itu diciptakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kalau di Indonesia sekarang kita dilarang berpikir, kita akan melahirkan Indonesia yang baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa langsung dijawab aja Bang Rocky. Oke, langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Betul, kita akhirnya mencari cara untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Dan Tan Malaka salah satu cara untuk memungkinkan kita berpikir rasional, dialektik, sekaligus historis. Nah itu bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Satu waktu saya hiking ke Vietnam, tiba di Museum Ho Chi Minh di Hanoi itu. Saya masuk ke museum itu, ada pojok Tan Malaka, ada gambar dia. Kalau saya baca beberapa artikel, saya menemukan bahwa Tan Malaka pernah berdebat dengan tokoh sosialis Italia yang kalian suka sekarang, namanya itu Antonio Gramsci, yang menulis buku Prisoner Notebook, catatan dari penjara. Dia dipenjara karena mau mendongkel fasisme Italia pada waktu itu. Seorang tokoh sosialis tuh, yang pikirannya sangat filosofis tuh. Jadi bayangkan, Tan Malaka udah beredar di Eropa dengan pikiran-pikiran kritis dia, ingin mempengaruhi politik Eropa pada waktu itu dengan bertengkar tentang kondisi ideologi dunia tuh. Pertengkaran sampai ke tingkat ideologi, bukan sekedar pasal-pasal hukum black letter of law, pasal mati hukum. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini pernah masuk dalam perdebatan duel argumen luar negeri. Muhammad Hatta jadi wakil pemuda di dalam sidang-sidang sosialis youth, pemuda sosialis dunia. Jadi bagi kita sebetulnya Indonesia baru itu yang kita inginkan sebetulnya ada akar sejarahnya, ada genealogi di dalam pergerakan nasional kita. Nah, kebangsaan kita dimulai dengan upaya untuk membentuk pikiran, menghasilkan pikiran. Itu juga yang dipilih akhirnya jauh sebelum 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Seorang anak muda memilih untuk mendirikan Muhammadiyah. Kan itu
yang terjadi kan. Seandainya Ahmad Dahlan memilih untuk mendirikan partai politik pada waktu itu, mungkin dia udah pakai rompi kuning hari ini, rompi orange hari ini. Tapi beliau merasa bahwa urusan politik itu sekedar investasi setelah urusan pengetahuan, setelah akal kita dibuat sehat. Ahmad Dahlan memilih mendirikan institusi pendidikan untuk menghasilkan pikiran. Dan itu yang kita tahu dari sejarah. Yang sekarang tidak kita miliki itu. Berapa banyak sekarang mereka bergelar guru besar, tapi disertasinya adalah plagiasi. Saya tahu banyak. Jadi saya anggap, ya dia guru besar, tapi otaknya kecil. Kan itu yang terjadi pada kita. Semacam paradoks bahwa negeri ini pernah dipimpin, diasuh oleh pikiran-pikiran bermutu, tapi kemudian tenggelam karena feodalisme, karena arogansi, karena dinasti. Jadi betul tadi bahwa kita harus dirikan kembali cita-cita tentang Indonesia baru. Dan IMM harusnya memulai dengan prinsip yang sama. IMM, saya bagian dari IMM, Ikatan Manusia Merdeka. Itu kakak dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi sekali lagi betul, mulailah dengan kesempatan, ada suasana yang bagus hari-hari ini, ada problem politik yang nggak selesai, ada masalah ketidakadilan, segala hal yang buruk di Indonesia memang harus terjadi. Jadi kalau orang tanya, Pak Rocky, Bang Rocky menyesal nggak dengan keputusan Mahkamah Konstitusi? Saya bilang saya bergembira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi karena pembusukan makin lengkap kan dasarnya kan. Percepatan pembusukan itu, dekomposisi itu, political decay makin cepat. Tadi yang busuk cuma daun, yang namanya Baman Usman. Lalu cabangnya mulai membusuk tuh. Nah sekarang yang membusuk adalah akarnya, karena Mahkamah Konstitusi membatalkan ide kompetisi sehat demi seseorang yang disodorkan oleh presiden. Jadi bagus betul, kan temanya pohon yang lapuk itu memang harus tumbang supaya ada bibit baru muncul. Setiap pohon yang tumbang, dia akan merusak pohon yang lain memang. Tetapi dengan cara itu sinar matahari bisa menembus kegelapan hutan dan mulai memberi nutrisi pada bibit-bibit baru. Jadi percayalah bahwa pohon yang tumbang akan dihidupkan kembali bibit-bibitnya oleh sinar sang surya. Oke, terima kasih Bu. Oke, langsung aja tadi ke penanya kedua, panitia mohon dibantu mikrofonnya. Baik, Bung Rocky, Pak Wendra, nama saya Fat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Pak, Bung. Soal otak-atik peraturan. Bung Rocky, saya dulu pernah kuliah di Fakultas Teknik Mesin di Padang. Dan kemudian hari ini saya juga kuliah di sini. Dan dari 2 pengalaman tersebut, saya tidak berani menyimpulkan apakah mengotak-atik peraturan demi kepentingan itu merupakan karakter bangsa atau tidak. Sebab dari 2 pengalaman tersebut, fakultas sering mengotak-atik peraturan demi kepentingan. Soal jadwal. Tetapi Bung Rocky, Pak Wendra, saya berani menyimpulkan bahwa mengotak-atik peraturan demi kepentingan merupakan budaya kaum reformis. Kenapa? Dulu capres kita buta, Bung Rocky. Aturan diotak-atik, kemudian ditetapkan. Cacat fisik boleh, cacat moral tidak boleh, atau cacat mental tidak boleh. Sehingga kita mengenal istilah presiden kita buta. Dilanjutkan capres kita seorang perempuan, dan di saat itu ijazahnya hanya SMA. Aturan diotak-atik demi kepentingan,
Kemudian ditetapkan syarat minimal untuk menjadi capres dari jenjang SMA. Kalau itu sudah merupakan budaya kaum reformis, kok marah dengan yang sekarang? Kemudian soal etika, Bung Rocky. Bagi saya, kaum reformis dan sebagian besar ya, dan sisa Orba, karena mereka yang menguasai panggung hari ini, merupakan politisi bermazhab Machiavellian. Machiavelli di dalam bukunya mengatakan kehormatan dan kemuliaan hanya milik raja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Machiavelli membudakkan dirinya di hadapan manusia lain. Dan di bab 15 dia juga mengatakan dalam buku tersebut, seseorang yang atau pangeran atau pemimpin yang di dalam dirinya ada etika, dia akan hancur. Kemudian Machiavelli juga mengatakan bahwa apabila visi misi raja yang dieksekusi oleh menteri dan berdampak buruk kepada masyarakat, maka kesalahan harus ditimpakan kepada menteri. Sehingga bagi Machiavelli, menteri layak dibunuh. Itu dituliskan di dalam bukunya Sang Penguasa. Judul aslinya Il Principe, terjemahan bahasa Inggris The Prince. Saya melihat sebagian besar... Maaf, Bung Fat, bisa dipercepat pertanyaannya, langsung aja ke pertanyaannya. Enggak, saya bukan memberikan pertanyaan, tapi saya memberikan pandangan terkait etika tadi. Karena Ya, bisa karena dipercepat aja, Bung. ya, karena Boroki selalu mengatakan akal hanya ditentang dengan akal. Jadi bagi saya sebagian besar mereka adalah Machiavellian. Lalu untuk apa? Apa poinnya kita mengkritisi mereka dengan etika? Sebab mereka melepaskan etika dari politik dan melepaskan etika dari diri mereka sebagai aktor politik. Dan kemudian tindakan mereka adalah actus hominis, tindakan manusia yang didasari oleh insting belaka. Memang kita tidak bisa membiarkan mereka tetap merajalela, Bung Rocky. Oleh sebab itu, kita harus menumbuh kembangkan dan membudidayakan actus humanus, tindakan manusiawi. Apabila tindak actus hominis juga dilakukan oleh animalia, sementara actus humanus atau tindakan manusiawi pasti dilakukan oleh manusia. Actus humanus didasari oleh rasio dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan rasio selalu terintegrasi dengan moral. Disitulah kemudian etika diberikan ruang untuk bekerja. Bagaimana cara menyingkirkan actus hominis ini? Saya katakan tadi, dengan otak, bukan dengan otot. Sebab, kalau kita singkirkan actus hominis ini dengan otot, maka yang akan tumbuh kembang adalah actus hominis baru. Kalau kita tumbangkan mereka dengan rasio, maka siklus yang akan kita ciptakan adalah rasio akan disingkirkan oleh rasio. Apabila rasio awal tidak relevan lagi dengan rasio yang sekarang. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, ya. Nah, itu pengetahuan yang bagus. Tetapi saya kasih sedikit koreksi itu. Kamu semester berapa? Semester 4, Bung. Jurusan? Hukum, Bung. Rencana DO semester berapa? Oh tidak, saya tidak ingin tenar jauh. Oke. Saya ingin menjadi ilmuwan hukum. Ya, nah dalam rangka itu saya bantu menjadi ilmuwan hukum harus membaca lebih teliti. Saya mulai tadi dengan utak-atik regulasi itu. Yang kita persoalkan adalah utak-atik demi apa itu? Apakah pembaharuan dihasilkan melalui utak-atik atau justru status quo yang tidak dipertahankan oleh utak-atik itu? Saya kasih contoh yang paling radikal ya. Partai Buruh Inggris kira-kira sampai 20 tahun lalu masih memakai doktrin di dalam anggaran dasarnya, di dalam aturannya, dalam legislasinya, perjuangan class struggle. Belakangan setelah ketua partai buruh kalau nggak salah diganti oleh Miliband,
diputuskan bahwa teori perjuangan kelas yang didasarkan pada Marxisme tidak mungkin lagi dipakai sebagai alat perjuangan di Eropa yang rasionalitasnya sudah sangat tinggi. Maka perjuangan kelas diubah menjadi perjuangan parlementer. Jadi regulasi berubah karena ada tuntutan historis. Kalau Anda punya wakil di parlemen, duel argumen di situ. Karena itu Partai Buruh kemudian memilih jalan seperti Partai Sosialis, yaitu bertengkar di parlemen dengan kemampuan argumen. Jadi saya koreksi juga dulu yang awalnya tadi, bahwa regulasi itu harus ditentukan. Niatnya buat apa itu? Telosnya apa? Kalau telosnya adalah mempertahankan status quo, tentu itu adalah utak-atik yang sifatnya konservatif. Tapi kalau utak-atik itu untuk menghasilkan potensi baru perubahan demi perjalanan masyarakat baru, maka dia menjadi progresif. Dapat ya poin itu pertama ya. Oke, sekarang saya lanjut soal Machiavellianism itu. Machiavelli menulis 2 buku. Satu, Il Principe tadi betul, The Prince. Yang kedua, Discourse. Kita mesti baca 2 buku itu secara berdampingan. Karena etika Machiavelli tidak ada dalam The Prince, adanya di Discourse. Kamu belum baca karena belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh. Jadi orang membaca Machiavelli selalu dengan niat buruk. Sekarang saya beritahu, Machiavelli itu adalah bapak republikanisme. Yang diucapkan oleh Machiavelli, yang kita sebut Machiavellianisme. Kalau mau berkuasa, Anda harus kejam. Itu dasarnya kan. End justifies mean. Tujuan menghalalkan cara. Itu namanya Machiavellianisme. Tetapi Machiavelli pada waktu itu menulis keadaan di istana Florence. Itu masalahnya. Jadi Machiavelli sebetulnya membocorkan keadaan real di istana. Itu bukan pikiran dia. Dapat poin itu? Bukan Machiavelli yang mengajarkan kekuasaan absolut. Machiavelli menjindir kekuasaan absolut di istana. Dia membocorkan kejahatan dari Il Prince itu di istana. Nah, begitu cara membacanya. Jadi kita mau menyelamatkan Machiavelli karena dianggap Machiavelli itu buruk. Cuma Machiavelli yang benar. Kalau nggak ada Machiavelli, kita nggak pernah tahu kelakuan dari pangeran-pangeran di istana Florence. Itu dasarnya. Kalau nggak ada Pak Dekan yang memprovokasi kalian untuk berpikir, tidak ada dekan di Indonesia yang mengajak orang berpikir. Jadi kalau kita bilang Pak Dekan itu bertindak Machiavellian, benar memang dia membocorkan bahwa di dalam dunia akademis dilarang mahasiswa berpikir kritis. Itu yang dibongkar oleh Pak Dekan. Dia melakukan sesuatu yang dalam ilmu hukum disebut doing atau playing devil's advocate. Melakukan fungsi iblis. Kan kita suka bilang lu iblis. Justru iblis itu bagus karena dia menuntut kejujuran dari manusia tuh. Advocatus diaboli dalam bahasa Latin. Jadi sekali lagi bagus, saya senang Anda membaca itu dan baca lebih banyak tentang buku-buku kiri itu, karena hanya dengan membaca buku kiri, otak kita berpikir dialektik gitu. Tuh dasarnya. Sekali lagi bagus, tapi sekali lagi ubah cara membacanya itu. Karena ini memang kesesatan ini bukan karena Anda yang belajar di semester 6, tapi kesesatan cara mengajar di universitas. Berkali-kali dikatakan Anda Machiavelli buruk. Loh, Machiavelli baik karena dia membocorkan keadaan di istana Presiden Mukidi. Oke, langsung ke penanya ketiga, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan buat Bung Roky Gerung dan Pak Wendra dan seluruh hadirin yang hadir. Saya berbeda dengan penanya pertama dan kedua. Saya lebih kepada pertama, saya mau sampaikan kepada saudaraku Wendra, apa yang saudaraku pikirkan di saat
saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini Bukit Tinggi adalah miniatur kebangsaan, kondisi kebangsaan yang selalu disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Saya mau masuk satu contoh. Dari segi nepotisme, sedang dibangun dan sudah terjadi dan berhasil. Proses Februari kemarin Pak Wendra. Satu. Kemudian, proses the push of power untuk memenangi semua itu oleh partai penguasa juga terjadi. Saya mau katakan persis semuanya Pak. Termasuk tadi dikatakan, disindirkan juga ada memanfaatkan Basnas sebagai salah satu yang disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Itu terjadi. Bukan hanya Basnas, Bansos Pak. Dan jumlahnya puluhan miliar. Miniatur Indonesia pada hari ini, pola kepemimpinan yang dicontohkan oleh Jokowi terjadi Pak. Persis. Kayaknya dia tuh kepemimpinan di Bukit Tinggi sedang mengcopy paste pola-pola, cara-cara, dan bagaimana cara memanfaatkan finansial APBD untuk mempertahankan incumbent-nya itu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada bahasa-bahasa greget atau apatis dari saudaraku Hendra. Kalau nanti Pak Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung kembali dari sini, kalian masih memle aja semua, kita tutup aja. Apa yang ditutup Pak? Kampus. Atau apa tadi? Saya lupa. Sampai segitunya rasa greget saudaraku Hendra. Sekarang saya tantang setelah memberikan stimulan semangat untuk menjadi oposan bagi pemerintahan berjalan, kan memang harus ada social control dari pihak kampus, karena di sini adalah gudang para intelektual, dihasilkan terus tetapi stuck ketika itu untuk diimplementasikan di dalam masyarakat dalam mengontrol pemerintah. Ada lagi satu lagi, saya entah selagi ngelapor curhat saya tidak tahu, tapi yang jelas pada hari ini Bukit Tinggi juga media mana, orang media mana nih, tidur juga Pak, dinabobokkan tidak dalam 1, 2, 3 orang, tetapi kolektif yang ada hari ini hadir. Saya kenali wajah-wajahnya itu hanya 3-4 orang. Kadang-kadang saya kalau diwawancarai saya malas Pak, karena yang datang itu juga orangnya. Itu aja hanya patang tidak lupa sudah jadi sudah seperti itu. Artinya adalah kondisi hari ini untuk memandulkan pers sebagai salah satu pilar sosial kontrol bagi jalannya pemerintahan agar didapat pemerintahan yang bersih dan wibawa, itu sudah nggak ada Pak. Yang ada paling Pak Pai, ada Rizky, ada beberapa lah. Kemudian ada SDM yang masih bergerak, masih bikin dialog interaktif, dan itu begitu masifnya yang dilakukan oleh penguasa pada hari ini. Tidak lo terlawan di mereka lagi do Pak. Mudah-mudahan Bapak mengerti keluhan saya. Saya memang di parlemen, tapi saya kesepian ketika saya ingin mendapatkan pressure dari masyarakat. Saya kesepian Pak, karena kalau dalam demokrasi hitung-hitungan angka perlu. Hitung-hitungan angka untuk memutus suatu regulasi yang dibuat atau arah kebijakan APBD yang dibuat kan diperlukan jumlah. Kalau 25, 13 wajib. Kalau di Banggar dari 7, 4 wajib. Tapi kita selalu kesepian dan kadang hanyut dengan jumlah ketokan yang dihitung ketika itu jatuh kepada voting. Nah itulah saya katakan sekaligus untuk memberikan semacam tantangan bagi Pak Wendra. Saya mau lihat apakah memang setelah ini ada satu oposan di negeri ini yang namanya Bukit Tinggi yang kita cintai ini, untuk melawan tirani yang menurut kami miniatur pemerintahan Jokowi yang tulen itu sedang di copy paste di Bukit Tinggi, dan Anda semua tidak boleh diam. Kalau saudaraku bilang lawan, mari kita lawan bersama-sama, jangan jalan sendiri-sendiri. Saya tahu ada rumah syarikat, tapi koordinasi ya yang mungkin tidak. Saya juga tadi bicara dengan Pak Dekan, Pak Edi Askar, Pak, kamase para intelektual, kok mereka tidak ada yang sampai ke parlemen? Kenapa yang sampai ke parlemen itu adalah para pemegang finansial saja, tidak terukur intelektualnya, apa tidak risih, apa tidak dikawal? Itu tantangan saya buat
Saudara Wendra, harus ada perubahan setelah Bung Rocky Gerung datang. Kemudian untuk saudaraku Rocky Gerung, saya salut dengan Anda, tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri ketika harus berjuang dari kampus ke kampus untuk menyehatkan kembali akal sehat. Terima kasih. Mohon berikan kami stimulan yang cukup untuk Bukit Tinggi agar kampus ini juga menjadi oposan, juga menjadi sosial kontrol bagi jalannya pemerintahan Bukit Tinggi. Nepotismenya udah oke. Jalan Pak, berhasil kemarin Februari. Ya kan Pak? Kakak adik langsung berhasil. Dibiayai dari bansos. Biaya dari mana lagi? Dari langsung aparatur mendapat tugas masing-masing. Ini terjadi semua. Seorang Burami, seorang saudaraku ada PKS juga di sini, gak mampu loh melawan semua itu. Pers juga diam, semuanya menjadi. Tapi yang di sini, yang hadir di sini kayaknya enggak. Ini ada saudara P, enggak lah. Masih tersisa lah mereka. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah momentum bagi adik-adik mahasiswa. Anda harus menjadi tidak. Saya pernah marahi mereka Pak. Mohon maaf, mereka pernah datang demo ke Dewan, tapi kemudian mereka marah ke Pak Wali. Minta ini, minta itu, kemudian adem. Saya bilang, kalian kemana aja lagi setelah itu? Enggak, gini Bu. Kalau jadi generasi seperti itu, maka tamatlah. Enggak usah lagi kalian kuliah hukum. Mendingan jualan aja ke Aurs, saya bilang gitu. Mohon maaf, saya pernah marah-marahin mereka, datang ke rumah, kemudian beberapanya bisa di-hire kembali, dan ada yang dibawa aktif ke partai dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini soal yang saya coba terangkan dengan kemarahan yang sama dengan Ibu. Saya nggak peduli Ibu dari fraksi mana itu. Tetapi apa yang Budi ucapkan itu menunjukkan bahwa kepekaan perempuan terhadap politik melampaui seluruh laki-laki yang ada di Bukit Tinggi itu. Apa sebetulnya itu politik? Politik hanya disebut politik kalau dia mendistribusikan keadilan. That's what we call politics. Abad 15, ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi dari ilmu-ilmu lain. Karena harus menghasilkan keadilan. Kalau cuma bikin gedung ini, saya cuma butuh dua rumus. Satu rumus tegangan beton itu metal fatik. Fakultas Teknik, di sini saya belajar pertama kuliah di Fakultas Teknik. Dan yang kedua adalah ketahanan gempa itu. Stresnya berapa itu, S-nya berapa, safety factor-nya berapa. Selesai gedung ini. Dengan dua rumus itu saya bisa bikin sendiri gedung ini. Saya tinggal panggil tukang tuh buat ngitung. Ganti tukang, rumusnya sama itu. Tetapi politik memerlukan pengetahuan melampaui semua ilmu, karena dia mesti memahami manusia yang berbeda rasa keadilannya, tapi dia mesti dilayani. Jadi politik adalah yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Dan politik yang diucapkan oleh perempuan adalah politik yang paling jujur. Begitu terjadi krisis ekonomi, yang pertama kali menghadapi ketidakadilan adalah dompet perempuan. Dia mesti hitung, masih ada 20.000 untuk jajan anaknya yang masih PAUD kah? Sementara harga beras tidak bisa dikendalikan. Dia mesti membayangkan kalau suaminya pulang, kopinya masih manis apa gulanya udah kurang. Dari pagi hari, perempuan udah berpikir politik karena soal masa depan anaknya. Daya tahan psikologi suaminya. Dari mana kita pelajari itu? Jangan ajari perempuan keadilan melalui teori John Locke, John Rawls, John Mukidi. Karena perempuan belajar keadilan dari kehidupan realnya. Politik dimulai dari rahim perempuan. Pada waktu perempuan hamil, dia sudah tahu apa yang disebut ilmu berbagi. Di dalam rahim perempuan, ketika dia hamil, ada calon manusia. Dan si perempuan berbagi nutrisi dengan bayinya. Si perempuan berbagi detak jantung dengan bayinya. Dia berbagi kecemasan dengan bayinya. Jadi politik lahir dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu adalah ilmu keadilan pertama
yang kita pelajarin. Bayangkan misalnya kalau perempuan di rahimnya dia berbuat koruptif, bayinya akan kekurangan nutrisi. Bayangin kalau si perempuan berbuat arogan, maka bayinya akan tersiksa psikologinya. Jadi rahim perempuan itu adalah fakultas hukum, politik, keadilan, ekonomi yang pertama. Kita semua lahir dari rahim perempuan yang isinya adalah keadilan. Setelah kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Namanya APBD, APBN, partai, rapat, DPP. Itu rahim laki-laki. Yang memutuskan anggaran adalah mereka yang tidak paham tentang distribusi keadilan. Kita tanya sekarang misalnya, fraksi mana yang memutuskan APBD Bukit Tinggi sehingga ibu tidak merasakan ada keadilan? Sangat mungkin fraksi yang diisi oleh kaum patriarkis itu, yang tidak mengerti bahwa rahim perempuan itu adalah masa depan bangsa ini. Kalau kita tinjau secara lebih luas lagi, Jokowi dan mungkin Pak Prabowo akan bicara terus tentang ketahanan nasional, tentang ancaman masa depan itu. Karena itu harus diputuskan NKRI harga mati, yang sering saya ulas itu. Di harga berapa NKRI mati? Sekarang ada masalah global. Sistem distribusi global terganggu karena potensi perang dunia kedua, perang dunia ketiga itu. Dolar pasti dipanggil pulang oleh Joe Biden karena industri Amerika mesti kembali disuplai dengan dolar untuk bikin arsenal baru tuh. Amerika 2 minggu lalu kirim proyektil peluru kendali ke Ukraina, itu artinya uang dia keluarin, maka dia mesti kembali membangun industri militernya. Itu artinya seluruh dolar dunia akan dipanggil pulang ke Amerika, dengan akibat kurs kita itu akan jatuh. Jatuhnya kurs itu artinya seluruh distribusi yang memakai dolar itu kita pinjam dari luar negeri dolar, kita jual rupiah. PLN misalnya dia berutang dolar tapi listrik dia jual rupiah, itu pasti akan bangkrut. Akan negara mesti bantu lagi. Kalau negara nggak bisa bantu, konsekuensinya harga listrik dinaikin. Kalau dolar pergi, kita masih import BBM dan harga internasionalnya naik. Akibatnya subsidi Pertalite hilang lagi tuh. Tekanan kemana? Tekanan pada ibu-ibu yang pergi belanja mesti naik Gojek lebih banyak. Kan kita mesti baca Indonesia itu di dalam konteks global tadi. Kalau terjadi misalnya eskalasi di Cina Selatan, di Sirkum Pasifik, kita bertanya, apakah Indonesia masih bisa hidup? Suplai energi kita lewat Cina Selatan. Kita masih beli gandum dari Amerika, kita masih import daging dari Meksiko, semuanya itu lewat Cina Selatan atau lewat Pasifik secara umum tuh. Seandainya terjadi ketegangan Amerika dan Cina itu, lalu Amerika bilang kita mau tutup Pasifik itu, armada ketujuh akan Joe Biden bilang armada ketujuh itu turun dari Okinawa pergi bermarkas di Singapura, yang dari Subic itu suruh naik ke arah Okinawa tuh. Kita dijepit di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya, berapa lama NKRI mati? 14 jam. Antibiotik nggak akan kita punya lagi. Betapa banyak ibu-ibu yang sedang hamil pergi ke puskesmas tidak ada antibiotik karena dihalangi, diembargo oleh Amerika. Pakai pesawat, no fly zone, berani terbang di situ ditembak gitu. Kita mesti berpikir global semacam itu. Berapa banyak mahasiswa Muhammadiyah yang nggak mungkin makan lagi Indomie karena gandumnya di stop, diimport dari Amerika. Jadi semua ini mesti kita kaitkan dengan cara berpikir global. Jadi ibu benar mengucapkan sesuatu di dalam konteks yang lebih makroskopis itu. Jadi sekali lagi kita ingin proposal dari ibu itu ke Pak Wendra diucapkan dalam bentuk protes akademis, protes intelektual terhadap kebijakan publik lokal. Apalagi kalau itu kita kaitkan bahwa Bukit Tinggi itu punya potensi untuk dikembangkan menjadi kota intelektual, kan itu dasarnya. Tetapi seringkali yang kita sebut sebagai kritik itu tidak mungkin diucapkan dari dalam kekuasaan sendiri. Ibu ada di dalam kekuasaan, tapi kesepian di situ. Itu masalahnya tuh. Maka mesti ada koneksi yang di dalam dengan yang di luar tuh. Seorang perempuan Amerika kulit hitam bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house.
pada waktu dia berjuang tentang hak-hak perempuan di Amerika, dia tuliskan itu dalam bentuk yang sangat sederhana, dua lembar kertas dengan judul The Master's Tool. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Karena itu diperlukan peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Tidak mungkin kita minta partai PAN misalnya untuk membongkar kejahatan Jokowi. Nggak bisa. Atau Gerindra. Atau Golkar. Mereka adalah the master's tool. Peralatan raja. Karena itu kita mesti cari keluar. Jadi betul Ibu. Ibu mengucapkan sesuatu dengan kemarahan. Tapi dengan suara akademis yang kuat. Dulu perempuan kalau bicara itu. Dianggap perempuan tahu apa tentang politik. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable, yang nggak mampu bicara. Sekarang ibu buktikan perempuan itu the unstoppable, yang tidak mungkin dihentikan.